Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsadana ila taqwiyatihi bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatullah wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Monggo dalem menika sareng-sareng mengucapkan syukur datang ngalasani Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dinten menika khususipun saged hadir untuk ngaji bareng-bareng, okay. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya untuk bekal kita di yaumil akhir, dan insya Allah istiqomah bil iman wal islam ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kula awali ngaos iki kelawan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bilih Kanjeng Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah, kemudian beliau masuk ke kota Yatsrib atau Madinah, beliau disambut oleh kaum muslimin, kaum Ansor dan Muhajirin ketika itu. Rebutan untuk menyambut Kanjeng Nabi. Nah, ketika itu Rasulullah spontanitas bersabda, dan ini adalah kalam pertama beliau ketika masuk di kota Madinah. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkan salam, wa'imut ta'am, dan beri makan orang fakir miskin, wasil arham, dan kuatkanlah silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah qiyamul lail sedang manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhul jannata bisalamin. Jadi ada 4 pesan penting ya, yang Rasul berikan kepada kaum muslim ketika itu, yaitu afsus salam, ya, tebarkan salam. Ketemu konco, ya assalamualaikum. Ojo, hei cak, ya apa kabar? Ya assalamualaikum. Subhanallah, itu doa kepada sesama kaum muslim. Keselamatan kagem panjenengan, kan ya kan. Mosok yo, hei gitu aja. Ya, apalagi salam itu jamaah, itu juga merupakan ibadah. Nah, kalau ibadah, semestinya kita ini harus memurnikan ibadah kita. Ucapan salam, ya kita ucapkan salam dengan sebaik mungkin. Ya, sekarang ini kan terjadi campuran-campuran salam, kan ya. Kalau sudah dia tokoh, kemudian dicampur aduk salamnya. Ya. Padahal salam itu doa. Ya, kalau misalkan sifatnya umum, mestinya cukup mengucapkan selamat pagi selesai. Gak usah dicampur dengan ucapan-ucapan yang lain. Apa mawon? Ya, salam. Ya, ini wong Yahudi, mana? Om, macam-macam. Ya, janganlah ya. Sebenarnya majelis ulama Indonesia sudah memberikan fatwa, tidak boleh. Ya, MUI sudah berfatwa, tidak boleh. Sama juga doa bersama juga nggak boleh. Ya, itu sudah fatwanya MUI. Jadi afsus salam, tebarkan salam. Ketemu konco, ucapkan salam. Kemudian wa'imut ta'am, beri makan orang fakir miskin. Ya, punya kelebihan, beri makan, santuni. Ya.
Keranten kadang orang itu dengan tetangga itu nggak mau tahu. Padahal tetangga ini jauh rahimahullah itu bisa berdampak baik juga berdampak tidak baik. Tergantung kita memperlakukan tetangga. Saya ambil contoh misalkan, Rasul sampai mewanti-wanti umatnya agar berbaik dengan tetangganya. Dicantolkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga kita muliakan. Ya. Ada lagi ya dosa jamaah rahimahullah yang sangat dahsyat adalah ketika dia atau seseorang itu berbuat zina dengan istri tetangganya. Itu dosanya besar. Ya. Berbuat zina itu dosa besar, tapi lebih besar lagi kalau dia itu berbuat zina, perselingkuhan dengan tetangganya. Kenapa demikian? Semestinya tetangga itu diberi keamanan, malah disikat oleh tetangganya. Ini nggak boleh, maka dosa besar. Ya, maka kalau ada tetangga yang kelaparan, yang kurang dan sebagainya, iya kita beri makan. Ya, buat imut to'am, beri makan. Tapi kadang ada juga wong miskin tapi sombong. Ya, miskin tapi sombong. Dikai ngono, lah kok ngene tok. Nah, ini kan ya. Ini gak dikai, ngamuk-ngamuk, bareng dikai, kok ngene tok bah itu kan. Yang ketiga kata Rasul, wasil arham, dan sambunglah silaturahim. Ya, sambung silaturahim. Dan yang terakhir adalah wasallu billail wan nasuniyam, dan salatlah qiyamul lail sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jamaah rahimakumullah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah qiyamul lail. Sebelum kita masuk qiyamul lail, secara umum kita ini jamaah diwajibkan untuk menegakkan sholat wajib 5 waktu. Ini istimewa. Ya, hati-hati. Kalau kita udah bicara masalah sholat, jangan main-main. Ya, keranten ya, Rasul bersabda bahwa di antara keutamaan orang yang menegakkan sholat kata beliau, fa'innaha burhanun wa nurun wa najatun lakum. Salat itu kata Rasulullah sebagai burhan, bukti keimanan kita. Di buktinya orang mukmin adalah salat. Negak salat berarti bukan orang mukmin. Wa nurun, dan dia cahaya. Cahaya untuk apa? Kelak di yaumul qiyamah, di alam barzakh dia jadi cahaya kita. Kemudian kata Rasul, wa najatun, dan dia sebagai penyelamat kita dari azab kubur dan juga azab akhirat. Jamaah rahimakumullah, ngapunten. Saya kemarin itu kan ya sedang sedih karena ayah saya itu kepundut. Jadi ketika saya memakamkan bapak saya, dan semua kita pasti mati, ya kan? Pasti mati. Usia ayah saya itu 88 tahun. Udah dapat bonus banyak. Karena dawuh kanjeng Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Rata-rata usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Nek jenengan saiki umur 59 kurang-kurang tahun. 12 tahun, siap-siap ya. Nek umur 69 karek setahun ya. Ada orang yang lebih dari itu. Kata Rasul, wa aqalluhum min juzin zalika. Ya, ada orang lebih dari itu, dan itu sangat sedikit. Ada yang 70 lebih, 88 tahun usia bapak saya. Nah, orang enom ya mati, tua ya mati, sehat ya mati, sakit ya mati, capres ya mati, presiden ya mati, malah jadi teman-teman sampean, kabeh mati kan ya. Coba rahimahullah. Nah, jadi ketika saya memakamkan apa itu, beliau itu kan dimasukkan ke liang lahat. Di sisi kanan lubang kan ada.
dimasukkan di sana, kemudian ditutup dengan apa? Dengan belabat ya, dengan kayu. Kemudian dikubur dengan tanah. Subhanallah. Kita semuanya seperti itu jamaah. Dewenan di liang lahat. Peteng dedet gak ono koncone. Dan kita akan masuk ke fase kedua kehidupan setelah kehidupan di dunia. Batur ja'uru kau ila jasadi. Maka kemudian Allah kembalikan lagi rohnya ke jasadnya. Dan nanti kita akan masuk di alam barzah, hidup kembali di alam yang lain, namanya alam barzah. Roh kita dikembalikan lagi oleh Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu jam rahimahullah, kata Rasul, al-yaum hisabun wala amal. Hari ini tinggal hisab, perhitungan, pertanggungjawaban, enggak ada amal lagi. Jamaah. Di bawah tanah itu banyak makhluk, ono cacing, ono kolo jengking, ya, ono maling, ya, ono satu macam-macam. Semua kita kan seperti itu. Peteng dedet gak ono koncone, gak ono sing ngancani. Meskipun dulu waktu pacaran nom-nomane berjanji, Dek, atiku mantep, ikhlas lillahi ta'ala. Sehidup semati gawe panjenengan. Tresno, insya Allah besok tak lamar sampean. Jadi sing wedok, aku yang ngono mas, sikilku jejeg, pikiranku kenceng, kuat azamku, aku yang ngono. Tresno marang panjenengan sehidup semati. Omongan kayak tadi, omongan gedabrus ya kan. Ya kan, nek mati yo. Ya wis mati yo mati aja ngejak kancane, mati yo mati. Engko yo ditinggal rabi maneh. Jadi gak mungkin kan. Ya. Suami mati kemudian istrinya nangis geru-geru nunggu sampai sedino. Ada seperti itu? Nggak ada. Ya pulang dia sama yang lain. Wong saya saja itu ketika memakamkan abah itu, setelah saya berdoa, ya pulang saya ini. Padahal bapak itu dengan saya itu masya Allah, kemana-mana itu mesti nama saya disebut. Ya gak nginep di kuburan. Ya pulang juga jam rahimahullah. Nggak ada teman yang mendampingi kita ketika mati. Di kuburan kita sendirian, peteng dedet. Tetapi kata Rasul tadi, dan setelah itu sebagai nurun, cahaya. Nanti kita akan terang berang di alam barzah karena sholat kita jemaah yang akan memberikan cahaya di alam barzah. Nah kalau kita nggak pernah sholat, ya sudah, nggak akan bercahaya. Nah di antara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Afdhalus sholat ba'da maktubat qiyamul lail. Ya. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Ini jamaah rahimahullah, makanya kencengi untuk qiyamul lail ini. Karena ini luar biasa. Ya. Saya bacakan beberapa keutamaan ya, orang yang melaksanakan qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rahimahullah, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menjaga qiyamul lail itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah dan rahmatnya. Jadi kalau dengan kepengen dapat rahmat Allah dan kebaikan yaitu surga, maka al-muhafizina ala qiyami, menjaga qiyamul lail. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu kelak di surga, yang di sana ada sumber mata air. Akhizina ma atam rabbuhum. Mereka akan mengambil kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Kenapa demikian? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Karena dulu ketika di dunia mereka banyak berbuat kebaikan. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu terbiasa
ya di setiap malam itu terbangun untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun, kemudian di pagi harinya mereka banyak beristighfar memohon ampun kepada Subhanahu wa taala. Qiyamul lail jamaah. Ya. Walau rakaataini, walaupun hanya 2 rakaat. Ya, sempat-sempatkan qiyamul lail. Kemudian berdoa dan beristighfar. Itu nanti akan mendapatkan rahmat Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, rahimakumullah, orang yang sedekap qiyamul lail itu Allah puji dengan pujian yang sangat luar biasa, sehingga kemudian Allah masukkan kepada dalam golongan orang-orang yang dicintai, ibadur rahman, itu hamba-hamba Allah yang dicintai. Subhanallah. Gimana kita ini kalau sudah termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Subhanahu wa taala? Luar biasa. Bagaimana Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang dicintai itu cirinya kata Allah, alladzina yamshuna al-ardi hauna, orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, enggak sombong, tawadhu, enggak sombong. Wa idza khatabamul jailuna qalu salama, ketika dicaci maki, dikuyok-kuyok oleh orang yang bodoh, ya, mereka mengatakan salama, enggak apa-apa, biasa mawon. Cak, sregep sing masjid. Ngene lho, ngopi gini lho. Biasa mon, mati suwun, ya. Enggak usah emosi. Ya. Kemudian walladzina yabituna rabbihim sujadaw wa qiyamah. Yaitu orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk sujud dan qiyamul lail. Ini jamaah. Di qiyamul lail itu termasuk ya sifat orang yang nanti akan Allah puji dengan pujian sangat luar biasa, dan kemudian dimasukkan pada golongan orang yang Allah cintai. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan qiyamul lail, termasuk orang-orang yang kokoh imannya dan kuat keikhlasannya. Ayo, ya, ketika kita sholat qiyamul lail semuanya tertidur, siapa yang melihat? Enggak ada yang melihat. Ketika itu dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau kita sholat seperti ini banyak yang melihat, ya bisa jadi kita ini goyah dalam keikhlasannya. Tapi orang qiyamul lail dia pasti ikhlas, karena enggak ada yang melihat, dia sendirian untuk sholat. Allah katakan di dalam surat As-Sajdah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu. Itu ketika diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tunduk sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Tatajafa junubuhum anil madhaji, yaitu orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya dia bangun qiyamul lail. Ya da'u rabbahum khaufan wa tama'an, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian mereka berinfak dan bersedekah. Nah, orang seperti kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa-apa yang Allah sembunyikan, min qurrati a'yun, dari balasan yang sangat indah, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah rahimakumullah, ya, kebiasaan qiyamul lail adalah kebiasaan yang sangat istimewa, ya. Makanya ya kita usahakan berlatih untuk qiyamul lail. Kalau nggak bisa setiap hari, ya kita usahakan setiap pekan berapa kali. Ya. Intinya jangan sampai dalam satu pekan ini
tidak melakukan qiyamul lail. Eman jamaah, eman. Ya. Bahkan dia di sana disebutkan dari sahabat Salman Al-Farisi. Nah, ini hadis sangat indah ini. Rasul memuji orang yang qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya engkau itu melaksanakan qiyamul lail. Kenapa demikian? Fa inna da'bu sholihin qablakum. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu sekalian. Orang-orang saleh dulu qiyamul lail. Wa muqarribat lakum ila rabbikum, dan sebagai sarana untuk mendekatkan engkau dengan Tuhan. Waktu yang sangat istimewa adalah di sepertiga akhir malam. Itu waktu yang sangat dekat-dekatnya hamba dengan Sang Khalik. Wa mukaffiratun sayi'atikum, dan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Wa minhatun anil ismi, dan juga mencegah berbagai macam bentuk dosa. Wa mudaradatun lidah yang jasad, dan menolak berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Nah ini jamaah, ini ternyata orang yang sekep qiyamul lail itu dia akan terjamin kesehatannya. Nah ngoten jamaah, apalagi kalau kita sebelum qiyamul lail itu kita mandi, ya mandi, cek seger, cek fresh, gak ngantuk, kemudian kita qiyamul lail, sehat itu. Ya. Ngapunten, bapak saya itu sregep qiyamul lail. Ya. Ketika capek, ketika pokoknya qiyamul lail. Ya, saya usia sampai 80 tahun. Gak karuan awal iki iso usia seperti itu. Mung saiki wis sikil iku wis geringingan pemane. Ya, wis cenut-cenut, sembayang wis gak iso jenak ya. Dodo wis ampek, insyaallah. Padahal si umur 40 sekian tahun ya. Ya memang orang yang usia 40 tahun itu usia di persimpangan jamaah. Hati-hati. Wong usia 40 tahun adalah usia di persimpangan. Al-Qur'an 30 juz. Ya, kalau kita baca mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, yang bicara masalah usia itu pas pada usia 40 tahun. Enggak pernah Allah itu bicara masalah usia 30 tahun, 10 tahun, enggak. Tapi Allah bicara masalah usia khusus usia 40 tahun. Kenapa demikian? Karena 40 tahun itu usia persimpangan. Nek dia telah bertobat, bahaya. Ya, bahaya. Makanya Allah katakan di surat Al-Ahqaf ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha arba'ina sana. Sampai ketika anak itu usia 40 tahun. 40 tahun. Kemudian dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Usia 40 tahun jamaah. Iki usia piro iki? Tuwek-tuwek ngene. Ya. Iya. Nek wis tuwek-tuwek ngene semua apa, Pak? Ya. Mampu apa Pak? Nek wis tuwek ngoten iki. Ya. Wis tuwek-tuwek itu mampu balsem, mampu fresh care ya. Iya, nggih. Mbiyen wis nom-noman minyak wangi jas-jas. Saiki Bu, balsem tok yang digawe. Fresh care gulune masyaallah ya. Ya padha ae Pak, kula nggih ngoten nek ngelu ya fresh care. Wis gak minyak wangian. 40 tahun usia persimpangan. Jenengan dahar di usia 40 tahun ke atas untuk makan nggak pakai mulut, iya Pak Mutakin usia berapa? Di mana? Nek wis dahar nggak pakai mulut udah, pakai apa? Pakai otak, kolesterol, asam urat, atau diabetes, ngoten tak wisan. Terus sego putih, banyak putih, sego jagung, mudah. Usia 40 tahun makannya udah pilih-pilih. Dulu masih muda, sate 10 amblas, sekarang mikir udah. Dulu masih muda, bebek sinjai, labut-labut saiki mikir.
mikir ya. Ya, ya, ya. Sekarang saya ini sudah prai dulu makan bebek karena baru sikili abu. Ya. Jadi makan bebek sinje 3 porsi. Ya, besoknya langsung abu ya Allah. Berarti wis warning nih, wis warning. Ya, makanya kemudian prai bebek. Saya kalau ngaji di Molisari mesti disuguhi bebek. Ya, saya ngomong prai sik bebek, ngono sik disuguhi ya ini. Bungkus saya wis ini. Ini jauh rahimahullah ya. Ini ternyata usia 40 tahun sudah usia-usia yang seperti itu. Kita lari jamaah, lari. Ada ukurannya, olahraga juga ada ukurannya. Karena jantung udah nggak kuat usia 40 tahun. Rasulullah dikasih label kenabian juga pada usia 40 tahun. Ini adalah usia kematangan. Ya. Makanya kalau ada orang yang usia 40 tahun ke atas, kemudian dia nggak segera bertaubat, itu berbahaya. Berbahaya. Rasul mewanti-wanti dengan sangat tegas. Salah satu la yukallimu wa yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 model manusia yang nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dilihat Allah Subhanahu wa taala, enggak direken, tidak disucikan, dan dia dapat azab sangat pedih. Salah satunya adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi demen berzina, gak segera bertobat, itu nanti Allah akan murka. Ya, syekhun zanin, sudah wayai bertobat tapi tetap aja melakukan perzinahan. Loh Ustaz, tua itu seperti apa tua itu? Tua itu jam rahimahullah. Para ulama membagi usia 3 fase. Pertama fase 20 tahun. Pertama, itu fase muda, remaja, cek kuat-kuatnya. Yang kedua, fase 20 tahun kedua. Ya. Ini fase menuju kedewasaan. Ya. Yang ketiga, fase 20 tahun ketiga. 40 tahun ke atas, itu fase tua jamaah. Syekhun kabir, udah tua itu. Jadi 40 tahun itu udah masuk tuh tua. Ya, makanya nek wis tua ya ngaku tua. Ya, wis tua sik semiran ae. Ya, ngaku tua ya. Ya, hati-hati. Tua ya wis tua. Jadi Syekhul Zanin, orang tua yang suka berzina itu Masya Allah, Allah murka itu. Karena pada waktu itu dipersimbangkan. Karena usia 60 tahun jamaah, 40 tahun itu kadang-kadang usia mapan-mapane menungso, ya kan, duit jabatan, duit mobil, wis duit sebarang kalir, anak-anak yang gede-gede, nah itu godaannya sangat luar biasa, makanya hati-hati. Di sisi lain kesehatan pun juga dijaga, makanya kalau kita qiyamul lail, Rasul mengatakan wa mutaraddatun lida'il jasad, sebagai penolak penyakit dalam jasad kita, maka banyak penyakit yang mulai. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa nuron likuburikum, dan cahaya kelak di alam barzakh. Ya. Rahimahullah. Di sisi lain juga Rasul juga bersabda, wa'lam anna salafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaannya orang mukmin adalah dengan qiyamul lail. Wa izzatuhu istighna'u 'anil nas. Dan harga dirinya itu, izzahnya itu ketika dia tidak butuh kepada manusia, tidak meminta-minta. Cukup dia dengan apa yang dia miliki, enggak jaluk-jaluk. Itu harga dirinya. Nah, jamaah, jadi nek wayai salat ya salat. Wayai kerja ya kerja. Wayai zikir ya zikir. Ya. Wayai makarya ya makarya. Jangan sampai ketika waktu ini sholat, kita sibuk dengan pekerjaan kita, jangan. Sholat panggilan Allah datang. Malamnya kita bangun untuk qiyamul lail. Insya Allah barokah hidup kita.
Baik, rahimahullah. Sekarang kita lihat ya, bagaimana agar kita ini bisa qiyamul lail dengan baik. Tapi sebelumnya ada dua macam godaan setan. Orang itu nggak bisa bangun. Ya. Setan itu masya Allah. Setan ini jamaah, kemanapun kita berada, selalu menggoda kita. Apapun posisi kita, dengan berbagai macam cara. Sampai di penghujung akhir hayat kita pun setan itu menggoda kita. Hati-hati. Terutama puncak-puncaknya godaan setan itu adalah ketika kita sedang sakit. Itu puncak-puncaknya. Nek wong loro itu setan optimal dengan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Kenapa demikian jamaah? Karena orang sakit itu mengalami dua kondisi. Yang pertama ad-dha'fu, lemah. Nek wis lemah gampang ngersulo, ya, jauh dan sulit bersyukur bolak-balik aduh loro nih. Yang kedua kaslan, males, arasen. Makanya para ulama sepakat kalau ada kerabat kita yang sakit wajib didampingi 24 jam karena setan sedang menggoda di puncak-puncaknya. Jamaah. Terutama diingatkan sholat 5 waktunya. Pak, ayo sholat. Diingatkan. Nek gak iso sholat, disolatkan, didampingi. Pokoknya selama dia sadar, otaknya berjalan, separah apa dia sakit, tetap dia sholat. Adapun kalau dia misalkan kadang sadar, kadang tidak, tetap dihukumi dia sadar. Nek wis koma, enggak. Koma kan akalnya enggak berjalan. Tetapi tetap kita bisiki dengan kebaikan-kebaikan, misalkan kita doakan, kita bacakan ayat Al-Quran supaya segera dia sadar. Subhanallah. Ketika nazak pun setan juga menggoda. Ya, makanya hati-hati jangan sampai orang yang sakit itu kemudian enggak sholat. Nah, di antara kewajiban yang lain adalah kalau ada tetangga kita sakit, kita wajib untuk mengunjunginya. Makanya jenengan nek gerah, kabari koncone. Ngapunten kula mboten saged hadir jamaah, kanthi kula opname ten Sidowaras. Opname ten rumah sakit. Kabarono tanggane. Sehingga tetangga itu bisa memperoleh pahalanya dengan mengunjunginya. Dan kalau kita berkunjung kepada orang sakit, sunahnya 3 jamaah. Jadi kan mengunjungi wong loro, sunahnya 3. 3 ini wajib dilakukan. 3-tiganya. Apa saja itu? Yang pertama tahadu, berikan hadiah, bawa oleh-oleh. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, harus bawa oleh-oleh. Ojo kosongan. Nek kosongan sing orang ngerasa ngono tok ya iso. Gak bawa apa-apa ya. Bawa oleh-oleh. Bisa matengan, bisa mentah. Ini jujur mawon. Abah kula niku jamaah. Nek dikai amplop mboten pernah purun. Ya. Bapak niku. Tetapi ketika kemarin sakit operasi di rumah sakit, ketika orang berkunjung itu dikai amplop saweneng, Masya Allah ya. Disalami kayak amplop seneng ya. Jadi orang sakit itu jamaah nek digawan oleh itu seneng bunga hati nih pemenang jenengan kayak amplop kandel luas sawana ya dibuka orang hewan tok ya seneng ya. Cepet waras don bawa oleh-oleh ya. Yang kedua tafaul alaih, berikan dia semangat, dimotivasi. Pak sakit nopo jenengan wingi lah ambek kene ngaji bareng-bareng ngono. Mari ngono ngopi bareng, kok moro-moro sing rumah sakit iki. Ono apa? Dijawab, anu ya, Cak. Moro-moro dodoku iki sesek, jantungku berdebar-debar. Jarine dokter gejala jantung koroner misalkan gitu. Nah, kita motivasi. Ya wis Cak, gak apa-apa bismillah. Tonggoku ini yang ngono. Tapi ya apa? Mati. Nah, itu jangan ya.
Jangan ya. Ya, bisa langsung diungkit ini. Dimotivasi nggak apa-apa. Tetangga saya kemarin juga seperti itu, akhirnya juga sehat keluar rumah sakit. Ya, itu biasa. Paling ya dengan butuh istirahat, ya, butuh istirahat. Ya. Jadi motivasi agar cepat sembuh. Nah yang ketiga, didoakan. Jangan sampai kita ini ngobrol lama, kemudian lupa nggak mendoakan. Didoakan. Minimal kalau misalkan yang sakit itu menular, ya misalkan ya infusnya kita pegang dan bacakan doa. Ya. Karena sunnahnya itu kalau kita berdoa itu menyentuh bagian yang sakit, dadanya, kepalanya, ya kita sentuh, kemudian kita mendoakan yang sakit. Ya. Itu sunnahnya kalau kita ini berziarah kepada orang yang sakit. Jadi sekali lagi, jangan kosongan. Tahadu tahabbtum, bahwa oleh-oleh maka akan muncul perasaan cinta, seneng, bunga, bisa waras iku mangke ya. Niku wae umpamane nek amplop iku mandel, masyaallah. Ya. Waras, kok mlebu maneh di amplop maneh waras maneh. Gak entek-entek iki. Saking senenge oleh amplop. Ya. Bon, sama rahimahullah ya. Jadi kalau orang sakit diingatkan, didampingi, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, setan rahimahullah termasuk ketika kita tidur itu setan menggoda kita. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasi uqdah. Jadi setan itu membuat ikatan di kepala kita dengan 3 ikatan. Jadi kepala kita diikat jamaah, diikat dengan tempat tidur. Dicancang ini, ditaleni ke tempat tidur. Cek gesok tangi dengan 3 kali ikatan. Wa yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun fartub. Setiap ikatan itu setan membisikkan ke telinga kita, malam masih panjang, turu wo. Menang. Enak turu kemulane ojo tangi. Dikat lagi. Turu wo, malam masih panjang. Turu. Ini jamaah. Maka kita pun tertidur dengan lelapnya sampai ngorok-ngorok. Faistai kodo fadzakaraullah ini hadukdah. Alarm muni jam loro. Kemudian dia tangi dan kemudian dia berdoa, alhamdulillahirabbil isok tangi. Maka in khalq uqdatul ula. Maka lepaslah ikatan yang pertama. Tapi ikatan yang kedua masih kenceng. Ya kan ada orang yang melek, kemudian 2 jam, jam turu mana mas? Nah, ya, itu diururu oleh setan, ojo tangi. Fa'in tawaddu'a, kemudian dia bangun dan dia ambil air wudhunya. Ini khalq uqdatus tsaniyah. Maka lepaslah ikatan yang kedua, berwudhu. Mau sakit mawon, mari wudhu, sik ngantuk, turu maning, sakit mawon. Karena masih ada 1 ikatan lagi. Fa'in sholat, kemudian dia tegak berdiri dan sholat, in khalq bersaniyah, salisa. Maka lepaslah ikatan yang ketiga. Ya sholat fa'asbahan nasiton tibun nafsi. Maka di pagi hari dia akan kelihatan semangat dan jiwanya lebih sehat. Wa illa asbaha khobisun nafsi fakaslan. Kalau dia nggak bisa bangun qiyamul lail, maka di pagi hari dia akan kondisinya nggak nyaman dan dia akan malas. Ini yang pertama jamaah. Diikat dengan 3 ikat. Ya. Makanya kalau ada orang nggak bangun, ya biasa karena ikatnya sangat kuat. Atau yang kedua, hari ini nek diikat nggak cocok, ya nggak cocok. Maka kemudian tak uyuane wis dikencingi oleh setan. Iki cocoknya diuyui. Nah, bagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya kalau ada seseorang itu bangunnya kesiangan, enggak melakukan qiyamul lail. Maka Rasul bersabda, "Zaka rajulun wala syaitan fi uzunai." Laki-laki itu telah dikencingi telinganya dengan setan.
Jadi telinganya dikencingi setan. Sampai milih sing di, milih diuyu setan apa milih dicancang oleh setan. Nah, makanya bangun yang mulai. Oke? Jadi setan itu masya Allah semuanya dipergunakan untuk menggoda kita. Ya. Sehingga jawab rahimahullah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa qiyamul lail. Saya sebutkan beberapa caranya. Tipsnya seperti ini. Yang pertama, ayan wiya inda naumi qiyamul lail. Yang pertama adalah niat sebelum tidur untuk qiyamul lail. Bismillah ya Allah, aku mau tidur. Bismillah, nanti qiyamul lail. Maksudnya bojo dik, ayo engko bengi qiyamul lail. Niate mantep qiyamul lail. Man ata firasahu wa yanwi ayyakuma fa yusalli minal lail. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya untuk tidur dan dia kemudian niat untuk qiyamul lail. Bismillah ya Allah, aku nanti qiyamul lail. Jadi nanti dengan saderenge sare kudu niat qiyamul lail. Ternyata fadhalabatu ainahu hatta yusbih. Ternyata tidure kenaan. Gak iso tangi sampai subuh, dekok sampai subuh. Ya. Maka kata Rasul, kata golongan dia dicatat oleh Allah sebagaimana dia niatkan. Apa niatnya tadi? Qiyamul lail. Jadi meskipun dia nggak qiyamul lail sampai subuh kesiangan, tetap dicatat sebagai orang yang qiyamul lail. Wa kana namu sadaqatan alaihi min rabbi. Sedangkan tidurnya tadi itu sampai ke subuhan itu sebagai sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala subhanahu. Ya. Makanya nek turu niatkan qiyamul lail. Supados dapat pahala qiyamul lail. Alhamdulillah ya. Yang pertama. Yang kedua, ya. Sebelum tidur, jamaah rahimakumullah, ayat tawaddu'a qabla naum wa tasawwaku, ya. Sebelum tidur hendaknya dia itu berwudu, kemudian ya tasawwak apa? Siwak, bersikat gigi. Nah, itu kan sikatan. Nah, kemudian ya Allah Ta'ala, dan dia berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya doa minimal bismika wa maka ya minimal itu. Jadi sebelum tidur berwudu, ya bersiwak, kemudian apa? Berdoa. Yang ketiga, ayam sahan naum an wajhi indal istaiqaz. Nah, kalau ketika dia bangun, maka segera dia bangun. Kemudian dia usapi wajahnya. Ya. Wajahnya. Kemudian berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi bangun, usap wajahnya, kemudian dia berdoa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya kuat tangan ini, ambil air wudhu, ya siwakan lagi, kemudian keluar dari tempat tinggalnya, lihat langit. Ini sunnahnya memang, lihat langit, kemudian membaca akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liul albab. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Setidaknya sunnahnya bangun, usap wajah, kemudian berdoa dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini sunnahnya seperti itu. Kemudian kita ambil air wudu. Ya. Setelah berwudu rahimakumullah, ya. Ayyuqi do'ahlahu, bangunkan keluarganya. Nah, tadi setelah kita berwudu, wis kuat ini, wis tangi wis jejeg, bangunkan keluarganya, diajak, bojone diajak. Pokoknya sapa sing tangi dhisik membangunkan yang masih tidur. Rahimallahu imro'an, sungguh Allah itu merahmati, mencintai seorang suami
qoma minal lail, dia bangun di malam hari, fasolat, kemudian dia sholat, wa iqadha imra'atan, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya itu nggak mau bangun, naboha bi wajhil ma, cukup wajah diperciki dengan air. Ayo dik, ayo dik. Ini simbol saja jamaah, simbol mawon ya. Ada banyak cara untuk membangunkan pasangan hidup kita. Ya. Kalau istri saya itu nek dibangun gini kaget, jaluke nek nangin aku jempolane dia usuk-usuk. Nah, jempol kakinya itu usuk-usuk. Baru bangun dia. Kalau dibangun gini, ayo bangun, kaget. Nek kaget, ngeluh langsung. Ya. Kalau kita mungkin dibisikin aja. Mama, ayo bangun, yang mulai. Mbok tak kei lho. Nah, oh iya Mas. Maksudnya dikai samu kayak blonjo ya. Nggih. Ya ada banyak cara, dicium pipinya dan sebagainya. Ayo Pak bangun baik yang mulai. Kita punya banyak masalah. Ayo bangun bareng-bareng. Bermunasib Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibangunkan keluarganya itu. Ayo nak bangun nak. Besok ujian, dia mulai. Nah, yang terakhir, kalau sudah bangun dia mulai, sudah awali sholat 2 rakaat yang ringan saja dulu. Ringan ya sebagai pembuka. Dan yang berikutnya, kalau kita punya masalah, ngantuk misalkan, Allahu Akbar, ngantuk sehingga bacanya gak karu-karuan, ya sudah, jangan tidur ya sampai rasa ngantuknya itu hilang. Nah, ini beberapa adab qiyamul lail. Oleh karena itu, ini istimewa jamaah. Jadi kalau bisa kita usahakan qiyamul lail. Ya. Bangun di sepertiga akhir malam. Kira-kira jam 2 atau jam 3 dini hari. Salat qiyamul lail. Minimal 2 rakaat selesai. Ditutup dengan witir 3 rakaat pun, karena waktu itu waktu mustajabah. Innallaha yanzilu ila samai dunya hina sulusil lail fil akhir. Allah itu turun di langit dunia ketika sisa malam tinggal sepertiga akhir malam, jadi jam 2 jam 3. Banada Rabbuna, kemudian Allah pun memanggil kita. Aina ibadi, di manakah hamba-hambaku saat ini? Jadi nanti jam 2 jam 3 itu Allah memanggil kita. Aina ibadi, di manakah hamba-hambaku saat ini? Fa iyyad'uni astajib lahu. Kalau hamba hari ini dia berdoa kepadaku, aku jawab doa-doanya, aku kabulkan. Wa yatlubuni udiyalahu. Kalau mereka meminta kepadaku, aku beri apa mereka minta. Wa istaghfiruni, kalau mereka meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Itu di penghujung akhir malam, jam 2 jam 3. Ayo mulai malam ini alarm HP-nya disetel, kami jam 2 yang pertama, yang kedua setelah lagi jam 3. Ini jam 2 sih upload yang ini, jam 3 bangun. Kemudian berpesan kepada pasangan hidupnya, ayo nanti qiyamul lail plus sahur puasa Senin, supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma sing banter, Allahumma yang gas, Allahumma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.